Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Literatur dan Perencanaan Riset Kimia. Pada sesi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang literasi kimia. Apa sih yang dimaksud dengan literasi kimia ini? Ya, literasi kimia ini adalah suatu apa namanya itu pembekalan ya bagi eh, seorang calon peneliti atau mahasiswa yang akan atau sedang melakukan penelitian tugas akhir ya tentang betapa pentingnya referensi atau literatur yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan penelitian ya sebagai sumber pustaka ya atau sebagai sumber informasi yang mendukung terhadap penelitian di bidang kimia. Jadi literasi kimia ini tentunya akan menjadi salah satu hal yang sangat fundamental ya dalam penyusunan proposal ataupun juga dalam penyusunan karya tulis ya. Karena apa namanya sumber pustaka ini tentunya akan memberikan inspirasi ya ataupun ide-ide ataupun juga eh, apa namanya informasi tambahan ya data pembanding atau data rujukan atau juga data standar yang nantinya akan menjadi apa namanya menjadi poin yang perlu kita pelajari ya menjadi hal yang penting untuk kita pelajari. Uh, kita lihat ya belajar dari pengalaman ya bagaimana uh, transformasi budaya lisan ke budaya menulis ini sangat penting ya bagi kita di mana sekarang beberapa budaya kita ya budaya lokal yang terkait dengan misalnya cerita-cerita rakyat itu banyak diklaim oleh orang lain ya terutama oleh negara tetangga kita misalnya ya Malaysia ya mereka menganggap ya cerita seperti apa Maling Kundang kemudian cerita Kancil dan Buaya dan lain sebagainya itu mereka anggap sebagai bagian dari sejarah kebudayaan mereka padahal sebetulnya kalau kita lihat ya cerita-cerita rakyat itu adalah merupakan buah pemikiran dari apa namanya para leluhur kita ya di Nusantara. Kenapa cerita rakyat itu turun temurun dari mulut ke mulut kan diceritakan dari orang tua, dari kakek buyut ke orang tua kita, dari orang tua kita ke kita dan seterusnya gitu. Karena itu hanya tersampaikan secara lisan ya sehingga kita tidak punya bukti otentik bahwa cerita itu merupakan karya sastra dari para eh, apa namanya pendahulu atau pujangga yang ada di zaman-zaman dulu gitu. Nah ini apa namanya menjadi hal yang apa dilematis ya atau yang bukan dilematis ya patut disayangkan gitu lah ya. Kenapa? Karena banyak ya hal-hal yang harusnya itu menjadi apa namanya itu warisan ya kebudayaan kita yang tidak tertelusuri ya jejaknya karena tidak ditulis ya karena tidak ada karya sastra yang tersimpan dalam bentuk tulisan walaupun ada beberapa yang mungkin seperti prasasti ya relief yang ada di Borobudur kemudian tulisan-tulisan Sangsekerta yang ada di
beberapa museum itu adalah salah satu contoh betapa karya sastra itu menjadi bagian dari kekayaan sejarah ya budaya kita yang harus dilestarikan. Nah, begitu pula dengan apa yang telah dilakukan oleh para ilmuwan pada zaman dulu. Kita nggak tahu di negara kita ini banyak nggak sih tenaga-tenaga apa namanya ya, para pemikir-pemikir yang mungkin di zamannya itu mereka sebetulnya sudah memiliki cara pandang yang melebihi kemampuan orang-orang di zaman gitu ya. Contohnya ya dalam eh, pembangunan teknologi bahari ini ya, bagaimana orang zaman dulu itu bisa membuat eh, perahu ataupun eh, kapal ya, kapal laut yang bisa mengarungi samudra yang sangat luas gitu ya. Di zamannya itu teknologi itu mungkin belum belum terlalu populer gitu kan. Nah, tapi dengan adanya peninggalan ya yang apa namanya itu eh, yang yang terpahat ya di relief Borobudur itu, kita bisa mengetahui oh ternyata orang zaman dulu itu sudah punya teknologi itu gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu bukti sejarah ya betapa pengetahuan masyarakat dulu itu mungkin bisa juga menjadi salah satu sumber inspirasi bagi kita ya ketika itu tertuang dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk hal-hal lain yang bisa kita pelajari ya. Nah, jadi disinilah pentingnya kita melakukan transformasi budaya lisan ke budaya menulis. Orang-orang Indonesia itu kan lebih senang ngobrol dibandingkan dia membuat karya tulis buku gitu ya. Dia lebih senang ngomong langsung dibandingkan dengan dia membuat catatan-catatan ataupun buku-buku ataupun karya tulis ilmiah yang bermakna bagi orang banyak ya. Mungkin pada hari ini dia tidak merasa itu menjadi hal yang penting gitu ya. Tapi kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun atau mungkin 50 tahun ke depan apa yang kita tuliskan hari ini tuh menjadi bagian dari sejarah yang mungkin akan dibaca oleh orang lain. Ya. Dan itu yang harusnya mulai ditanamkan di dalam pemikiran kita ya. Jadi kenapa orang-orang Barat itu mereka lebih maju peradabannya karena mereka sudah mulai menganggap bahwa budaya menulis adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ya. Nah, kita tahu dalam perjalanan sejarah ya ilmu pengetahuan modern ya itu apa namanya tidak terlepas daripada perjalanan sejarahnya juga ya, di mana perkembangan ilmu pengetahuan itu awalnya itu dimulai dari zaman Yunani kuno ya. Pada zaman Yunani itu kan banyak lahir filosof-filosof besar ya seperti Aristoteles, Demokritus ya, kemudian Plato dan lain sebagainya. Mereka mereka dikenal karena apa? Karena para filosof itu meninggalkan tulisan-tulisan ya yang mereka tulis dalam kitab-kitab yang mereka buat gitu ya, yang mereka buat dan itu banyak dipelajari oleh para ilmuwan-ilmuwan di abad pertengahan ya, yaitu pada saat itu ya dari perjalanan perkembangan ilmu di awal-awal kemasan masyarakat Islam gitu ya, itu sangat ini sekali ya diinspirasi oleh penemuan-penemuan dari para filosof Yunani gitu ya. Nah, peradaban Yunani itu hancur karena pada saat itu dibakar ya buku-bukunya oleh musuhnya yaitu Persia ya pada saat itu ya.
ya. Kemudian ya mungkin sebagian ada yang terselamatkan, yang kemudian diterjemahkan dan sebagainya, sehingga eh, yang kita kenal seperti sekarang ini ya mungkin itu adalah bagian dari sisa sejarah ya. Nah kemudian di pertengahan zaman kekhalifahan ya Islam yang eh, sangat maju pada saat itu, yaitu Kaisar Abbasiyah ya di abad ke-9 Hijriah atau ke-9 Masehi ya, abad ke-950 sekian gitu ya. Nah, itu ilmu pengetahuan modern sudah mulai berkembang sebagai fondasi-fondasi awal ya. Kita lihat di situ ada filsuf ahli Ibnu Sena, kemudian Zabir Ibnu Hayyan ya, dan beberapa para filosof di zaman itu yang mereka juga banyak menelurkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan modern ya, seperti prinsip-prinsip di bidang kedokteran, astronomi ya, bahkan kimia dan lain sebagainya, itu mulai muncul di abad itu. Tapi lagi-lagi dengan adanya serangan Genghis Khan ya, yang menghancurkan peradaban Islam di akhir abad ke-11-12 ya kalau tidak salah ya, di mana pada saat itu banyak para pejabat-pejabat yang korup, kemudian pemerintahannya sudah mulai lebih mencintai dunia, dan akhirnya disitulah mulai awal kehancuran Islam ya, setelah adanya serangan dari Genghis Khan ya, dari kerajaan Mongol pada saat itu, sehingga runtuhlah Kaisaran Abbasiyah pada saat itu ya. Tapi ternyata ketika adanya serangan itu ya, dan dilakukan pembakaran buku ilmiah besar-besaran itu, tidak semuanya juga itu hilang gitu ya. Ada sebagian yang dibawa oleh para pada saat itu pejuang salib ya, yang membawa buku-buku itu ke Eropa ya. Kemudian di Eropa mereka mulai terjemahkan, mereka baca, akhirnya muncullah revolusi industri ya pada saat itu ya, revolusi industri, revolusi Prancis ya, yang menunjukkan adanya kebangkitan daripada ilmu pengetahuan ini. Namun karena pada saat itu banyak para ilmuwan yang lebih lebih setia kepada raja-raja mereka ya, sehingga banyak terjadi pembunuhan ya, termasuk salah satunya adalah tokoh kimia modern ya, Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier ini adalah salah satu tokoh kimiawan yang pertama kali menemukan bagaimana reaksi kimia itu terbentuk ya melalui hukum kekekalan energi yang dikemukakan oleh dia, kekekalan massa dan kekekalan energi. Nah, kemudian ya semua itu menunjukkan bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu tidak bisa dimusnahkan ya. Dari satu masa ke masa berikutnya itu terus berkembang ya, walaupun terjadi penghancuran atau pembakaran buku-buku ilmiah di beberapa dekade ataupun di beberapa zaman, tapi ilmu pengetahuan itu tetap bisa berkembang seperti yang ada sekarang ini. Kenapa? Ya karena itu salah satunya adalah ya banyak tulisan-tulisan ilmiah yang ternyata itu menjadi salah satu hal yang menyelamatkan ya tentang perkembangan ilmu pengetahuan itu ya, dari mulai peradaban Yunani sampai ke sekarang ya, peradaban milenial ya, itu semua tentunya menjadi catatan-catatan yang bisa kita pelajari ya sebagai bukti sejarah bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa dihentikan.
Eee, kemudian, nah kita lihat bahwa fenomena daripada pengetahuan itu selalu berkembang itu karena adanya informasi yang selalu tumbuh dan berkembang. Informasi itu yang terutama dituliskan ya dalam bentuk karya sastra atau karya ilmiah yang itu menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca ataupun generasi berikutnya gitu ya. Sebagai contoh ini misalnya tahun 1665 ini di awal mula eh, apa namanya ilmu pengetahuan modern ini berkembang ya, zamannya Dalton dan kawan-kawan gitu ya. Sudah muncul proceeding pertama yang disebut sebagai proceeding of Royal Society. Ya, proceeding ini berisi kumpulan karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ilmuwan di zamannya masing-masing. Ya. Jadi kalau kita hitung dari 1665 sampai sekarang berarti sudah lebih dari 4 abad. Proceeding ini merangkum semua aktivitas ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk yang apa namanya sekarang dijadikan sebagai dasar dalam perkembangan ilmu modern, gitu ya. Jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang pada saat itu eh, dituliskan ya, kemudian menjadi inspirasi bagi para ilmuwan-ilmuwan modern ya, seperti Thomas Alva Edison gitu ya yang menemukan bohlam lampu, kemudian Volta ya yang menemukan sel elektrokimia dan seterusnya, itu dari tulisan-tulisan mereka ini gitu ya. Bahkan hingga sekarang aja sudah terkumpul abstrak yang masuk ke dalam Proceeding of Royal Society ini sebanyak 100, mungkin sekarang udah 200 ribuan ya, itu kan 1976 ya. Eh, berapa 50 tahun yang lalu aja udah 109.000 abstrak yang sudah terhimpun di dalam Proceeding of Royal Society. Jadi Proceeding of Royal Society ini adalah salah satu kegiatan ilmiah tertua ya di bidang kimia. Jadi ada yang namanya RSC ya, Royal Society of Chemistry. Nah, Royal Society of Chemistry itu sampai sekarang itu menjadi apa namanya itu referensi utama. Nah, ini tentunya menjadi satu hal yang apa namanya patut kita ini kan ya, ternyata ilmu kimia itu berkembang dari zaman dulu sampai sekarang itu karena adanya tulisannya. Gitu ya. Kemudian, nah untuk bisa kita dapatkan informasi-informasi yang terkait dengan uh, penelitian ilmiah itu bisa kita peroleh dari berbagai sumber ya, uh, bisa dari textbook, bisa dari majalah ilmiah, dari ensiklopedia, ya, kamus, jurnal, kumpulan abstrak, ya, proceeding, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan paten yang laporan yang dipatenkan. Gitu. Walaupun paten mungkin ada beberapa yang masih sifatnya rahasia, biasanya kalau 10 tahun pertama didaftarkan itu tidak bisa diakses secara langsung, tapi setelah 10 tahun baru bisa dibuka ke publik gitu ya. Kalau untuk paten biasanya seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat banyak sekali sumber-sumber pustaka yang bisa kita peroleh ya, baik secara offline maupun secara online, apalagi di zaman teknologi informasi yang sekarang ini sangat berkembang pesat ya, dengan adanya Internet of Things ya, big data dan lain sebagainya, maka semua informasi itu akan, bukan semua ya, sebagian besar informasi itu akan bisa kita akses ya, secara online, walaupun ada mungkin yang tidak bisa kita akses, yang bisa kita temukan di perpustakaan-perpustakaan, tapi sampai sebagian besar itu sekarang sudah di apa namanya dialihkan menjadi tulisan-tulisan yang bisa diakses secara online. Nah, untuk melihat apa namanya ya, penelusuran pustaka yang dilakukan secara luring gitu, apa ya, ya secara klasik gitu ya, atau cara-cara konvensional ya biasanya kalau
saya zaman dulu belum ada internet ya, tahun 90-an itu, selalu mencari referensi itu ke perpustakaan. Walaupun sekarang juga perpustakaan masih ada ya, tapi orang lebih senang membuka perpustakaan digital ya, yang bisa diakses dari mana saja. Walaupun tidak semua informasi itu bisa kita peroleh ya, karena ada keterbatasan informasi yang harus dibayar dan lain sebagainya. Nah, dulu kalau kita mau cari buku atau cari jurnal, itu biasanya kita datang ke perpustakaan. Ya, saya masih ingat pada saat saya menulis skripsi, pada saat itu internet belum berkembang pesat ya, tahun 96, 95-an lah ya. Itu internet baru ada di departemen-departemen tertentu gitu ya, jaringan-jaringan yang tidak bisa diakses secara mudah dan gratis. Mungkin kalau pemerintah gitu atau badan intelijen itu masih bisa mendapatkan informasi. Tapi kalau kita masyarakat umum pada saat itu belum bisa. Ya, internet itu hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu. Nah, sehingga apa namanya, untuk mendapatkan informasi ya kita mau nggak mau harus cari dari berbagai sumber ya, katalog yang ada di perpustakaan. Nah, biasanya katalog itu ya, kalau zaman dulu itu dikelompokkan berdasarkan bidang ilmunya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya contohnya di sini kalau nomornya adalah 000 itu berarti dia informasi yang bersifat umum ya, referensi umum, ensiklopedia dan lain-lain sebagainya, termasuk kamus dan sebagainya. Nah, termasuk juga ilmu komputer ada di pertama ya, di katalog 00. Nah, kalau katalog filsafat dan psikologi itu ada penomornya adalah biasanya angka depannya 1 ya, 100, 115, 112, itu menunjukkan kalau itu adalah termasuk bidangnya filsafat. Nah, kalau bidangnya teologi atau agama biasanya 200 dan seterusnya ya, 200 sampai 300. Kemudian sosial 300 sampai 399, kemudian bahasa 400 sampai 499 ya. Sains dan matematika itu ada di atas 500, ya 500 sampai 600. Kemudian teknologi 600, kesenian 700, sastra 800, sejarah 900. Nah, ini adalah sistem pengkatalogan berdasarkan klasifikasi desimal Dewey ya, atau DDC, desimal Dewey klasifikasi untuk penomoran bidang studi bidang keilmuan yang ada di perpustakaan. Ya. Jadi kalau kita mau cari bidang sains ya lihat aja angkanya di 500 sampai 599, berarti itu adalah bidang sains ya. Termasuk kimia ada di dalamnya ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya contoh klasifikasinya tadi pengetahuan umum 001 ini ininya ya. Kemudian tadi buku yang masih umum ya, buku sistem komputer 004, bibliografi 010, perpustakaan dan ilmu informasi 020, ensiklopedia 030. Nah, filsafat dan psikologi 100 sampai 199. Agama 200 sampai 299. Ilmu murni matematika, fisika, kimia, biologi antara 500 sampai 599. Tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu bagaimana tipe informasi yang ada di dalam literatur kimia ya khususnya. Jadi kalau zaman dulu saya ingin mencari informasi tentang melting point, itu belum ada MSDS. Boiling point belum ada MSDS. Belum ada informasi-informasi yang bisa diakses secara online seperti sekarang. Jadi kita harus cari di katalog-katalog atau buku-buku tentang Handbook of Chemical, Handbook of Physical Chemistry atau Handbook of Organic Chemistry ya, itu dulu ada informasi-informasi tentang senyawa-senyawa beserta data fisikokimianya. Nah, itu yang kita cari di situ ya untuk physical constant, misalnya melting point, boiling point, flash point, density, solubility, refractive index, itu semua diploy dari katalog yang tadi saya sebutkan. Kemudian jalur sintesis ya, prosedur yang sifatnya eksperimental ya, percobaan-percobaan yang ada hubungannya dengan teori-teori kimia ya, kemudian data spektroskopi, baik itu data FTIR, NMR, MS, UV, dan sebagainya, ini semua dicari di handbook. Ya, kalau sekarang kan kita cukup googling aja di Google, FTIR, spektra of apa, misalnya langsung keluar. Dulu kita harus cari di buku satu persatu, gitu ya. Cari nama senyawanya apa, spektrumnya seperti apa.
Jadi Anda sekarang sudah sangat dimudahkan ya dengan adanya teknologi internet ini, sehingga informasi akan jauh lebih mudah untuk diperoleh. Termasuk latar belakang untuk berbagai penelitian ya. Ya kita harus lihat ke perpustakaan. Untuk mencari ide penelitian itu kita harus baca-baca buku, kita harus baca tulisan orang lain, jurnal-jurnal yang kita pelajari dari berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Di mana kita harus mencarinya? Nah, kalau sekarang kan Google itu sudah menjadi pintu gerbang masuknya informasi ya, dari berbagai jenis informasi bisa kita cari ya melalui Google. Ya, walaupun mungkin ada beberapa informasi yang ternyata tidak bisa kita telusuri dari Google, ya, mungkin dari apa, uh, searching engine yang lain gitu ya, atau dari referensi dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, reference book ini bisa dari apa namanya vendor ya, atau dari Merck ini adalah salah satu pemilik industri kimia terbesar ya, yang menghasilkan berbagai macam senyawa kimia sintetik dan mereka mengeluarkan indeks ya, tentang dalam batas senyawa kimia. Kemudian CLC ya, tadi Royal of Chemistry ya, Handbook of Chemistry of Physics ya. Dan Mark ya. Nah, ini juga salah satu contoh beberapa buku-buku referensi yang berkaitan dengan data-data fisikokimia ya. Bisa kita lihat dan kita pelajari ya. Contohnya Merck Index ya. Ini dulu bukunya ya, sangat tebal sekali nih kalau ada. Kalau saya lihat buku ini mungkin sama dengan apa ya? Kalau buku telepon itu dulu kan sebenarnya kurang lebih 1000 halaman, ini mungkin sampai 5000 halaman atau 2000 halaman ya. Ya, isinya adalah satu volume ini berisi tentang ensiklopedia dari bahan-bahan kimia. Ya, jadi Mark Index ini adalah yang isinya mencakup informasi-informasi bahan kimia, bahan obat, dan bahan-bahan biologis ya. Bahan-bahan yang diperoleh dari makhluk hidup mengandung lebih dari 10.000 monograf. 10.000 monograf ini 10.000 tulisan gitu ya. Di mana masing-masing tulisan ini berisi tentang ya sumber-sumber referensi ya yang mengandung deskripsi dari single substance ini berarti zat-zat tunggal ataupun campuran dari komponen-komponen yang ada dalam suatu kumpulan zat yang saling terkait gitu ya. Misalnya kelompok senyawa alkohol, kelompok senyawa plafon, itu mungkin ada beberapa jenis senyawa-senyawa yang nanti dia ada turunannya, derivatnya dan lain sebagainya. Itu dalam satu kelompok yang sama misalnya ya. Nah, itu bisa kita cari dari informasi tentang data-data kimia. Nah, ini zaman dulu menjadi andalan nih kalau kita melakukan penelitian ya. Kalau sekarang mungkin Anda jarang lihat lagi buku yang seperti ini ya. Tapi ya masih ada sebenarnya beberapa. Kemudian itu pertama kali dipublikasikan tahun 1889, Merck Index. Dan itu menjadi standar referensi bagi seorang ahli kimia, biokimia, farmakologis, farmasis, dan profesi-profesi lainnya yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Nah, di dalam Merck Index itu terdiri dari beberapa jenis informasi ya yang terkandung dalamnya, yaitu pertama tentang obat-obatan ya bagi manusia dan hewan gitu ya, tumbuhan. Kemudian antibodi ya, monoklonal antibodi dan obat-obatan yang dihasilkan dari proses bioteknologi, kemudian medical imaging ya, natural product chemistry, plant and herbal medicine ya, obat-obatan tradisional gitu ya, herbal, nutraceutical dan kosmetikal ya. Ini hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan senyawa-senyawa ini semuanya terkumpul di dalam informasi. Kemudian bahan kimia di bidang pertanian ya, kimia industri, reagen, katalis, pewarna ya, kemudian indikator dan beberapa senyawa-senyawa lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan ya. Seperti inhibitor ya, indikator untuk deteksi suatu zat pencemar dan sebagainya. Kemudian informasi itu juga di dalam Merck Index itu terdapat beberapa informasi terkait dengan data senyawa kimia ya, nama umum dan nama dagangnya, nama generiknya ya, trademark asal company, termasuk perusahaan yang menjualnya. Kemudian CAS number ya, registry number untuk masing-masing penomoran senyawa kimia, struktur senyawa kimia, formula
rumus formulanya, bobot molekul, presentasi komposisi dan lain sebagainya. Ya, ini terkait dengan informasi-informasi sifat fisikokimia yang terkait dengan bahan tersebut ya, atau bahan kimia tersebut. Termasuk juga di situ mencakup informasi tentang data-data saintifik ya, atau referensi dari paten yang dihasilkan literatur ya, physical and toxicity data-data toksisitas ya dari suatu bahan kimia yang mungkin sekarang ada di dalam MSDS. Sumber MSDS itu sebagian besar juga dari Meditech ya. Kemudian therapeutic ya, beserta informasi cara penanganan dan tingkat bahaya. Ya. Jadi informasi-informasi mengenai nama bahan kimia, strukturnya, rumus molekulnya, cara penanganannya, tingkat bahayanya, itu semua ada di dalam. Sekarang bisa kita lihat di MSDS ya. Termasuk juga reaksi organik dari senyawa tersebut yang mungkin bisa kita lihat di dalam informasi tambahan. Nah, contohnya seperti ini. Ini senyawa apa? Tadi informasi senyawa ini adanya di mana, bobot molekulnya berapa, rumus molekulnya bagaimana, titik pilihnya berapa, poin-poinnya berapa. Semua ada informasi yang tadi saya katakan. Tebalnya itu sampai 2000 halaman lebih ya, mungkin bisa jadi. Kayak farmakope lah kalau di bidang farmasi itu. Kemudian ada lagi yang CRC Handbook of Chemistry ya, termasuk tabel data-data sifat fisikokimia tadi ya, pH, kemudian suhu ya, kelarutannya misalnya, indeks biasnya ya, apalagi ya contohnya misalnya untuk 2 etanol ini kita cek di referensinya bahan kimia ini rumus molekulnya berapa sih, nama dagangnya apa, sifat fisikokimianya bagaimana, itu semua bisa kita lihat di sini. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini data-data senyawa kimia tidak terlalu kelihatannya. Ini ada formulanya, nama lainnya, kemudian komposisinya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari CRC Handbook of Chemistry and Physics ya. Kemudian untuk yang berikutnya di MAPS ya, Advanced Organic Chemistry, ini juga bisa kita lihat bagaimana proses reaksi kimia, mekanismenya, strukturnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat di buku ini ya. Sayang kita nggak tahu perpustakaan UIN punya nggak buku-buku ini gitu ya. Kalau ada kan akan jauh lebih ini ya untuk memberikan informasi tambahan ya, bagaimana mekanisme reaksi untuk senyawa-senyawa organik itu dan strukturnya seperti apa ya, tahapan reaksinya dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Jadi dalam buku ini ada informasi tentang formulasi bagaimana reaksi kimia itu berlangsung dan informasi tentang data-data yang terkait dengan mekanisme reaksi tersebut bisa kita pelajari di sini. Ini sumber referensinya ada di bawah ya. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Terkumpul di dalam data ini. Kemudian sumber referensi lainnya ya bisa kita peroleh dari chemical abstract tadi ya, misalnya dari CRC, dari ACS ya, American Chemical Society, kemudian dari Science Direct mungkin ya, buku-buku jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bidang kimia, kemudian SciFinder ya untuk mencari nama senyawa kimia itu kita bisa ketik di Google, nanti kita masuk ke website ini bisa kita cari juga ya, cari informasi-informasi mengenai nama senyawa kimia, rumus molekul dan sebagainya, itu bisa kita peroleh dari SciFinder ini ya. Kemudian jurnal, artikel dan database bisa dari ACS ya, Gestor ya dari Science Direct ya, kemudian dari JACS ya, Jurnal American Chemical Society ya, ini sama dengan ACS juga, Jurnal Organic Chemistry, Galileo ya, kemudian apalagi ya, dari Elsevier ya, itu biasanya berisi tentang referensi primer ya. Referensi primer itu sama dengan original research. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain selama penelitian itu mereka tuliskan di dalam, mereka publish dalam artikel-artikel yang disebut sebagai referensi primer. Artikel hasil penelitian yang ditulis oleh dirinya sendiri. Tapi kalau artikel yang sifatnya sekunder, itu biasanya referensinya itu diperoleh dari review, jadi dia menulis dari beberapa penelitian orang lain digabungkan dalam satu tulisan gitu ya. Itu disebut referensi sekunder. Atau dari buku-buku misalnya ya, dari skripsi itu juga bisa dikatakan referensi sekunder. Kecuali kalau data skripsi itu menyebutkan hasil penelitian yang bersangkutan gitu ya. Nah, penelusuran artikel secara online ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Misalnya pertama dengan menggunakan
citation index. Ya. Citation index ini bisa kita lihat di masing-masing jurnal kalau kita buka di salah satu artikel gitu ya, atau di website gitu, di bawahnya itu ada citation index, ada indeks citasinya. Jadi kita bisa telusuri setelah kita melihat chemical abstraknya, ketika kita lihat abstrak di bawahnya itu ada sumber referensinya. Nah, sumber referensinya itu bisa kita telusuri dari citation index ini, gitu ya. Atau bisa juga dari Google Scholar, ya. Kalau kita mau lihat hasil penelitian orang, itu terutama untuk yang bidang kimia, Anda masuk aja ke Google Scholar terus cari kata kuncinya. Misalnya apa yang kemarin dipresentasikan apa misalnya katalis dari zeolit hierarki misalnya hierarkik gitu ya, atau misalnya antioksidan dari Artocarpus tanaman apa misalnya gitu ya. Nah, itu kita ketik aja nama itunya nama ilmiahnya atau mungkin kata kuncinya ya, atau metode yang digunakannya seperti apa ya, itu bisa jadi sebagai salah satu cara untuk menelusuri berdasarkan citation index. Bisa juga dari Scopus ID ya. Kalau Scopus ID ini berdasarkan indeks Scopusnya. Jadi kalau seorang itu melakukan publikasi di jurnal berindeks Scopus, nanti dia punya Scopus ID-nya, bisa ditelusuri siapa penulis daripada artikel tersebut. Kemudian yang kedua bisa juga berdasarkan indeks subjek ya. Subjek itu maksudnya tadi seperti saya katakan tadi, misalnya materinya berkaitan dengan apa, organic chemistry atau analytical chemistry, biochemistry ya. Itu bisa kita searching misalnya dari SciDirect khusus untuk bidang chemistry atau biochemistry, bisa aja klik field-nya di situ biochemistry. Atau kalau mau kita pilih jurnalnya langsung Journal of Biochemistry misalnya. Nanti kita akan keluar tuh nama-nama jurnal yang ada hubungannya dengan bidang tersebut ya. Atau bisa juga yang paling mudah adalah dengan menggunakan mesin pencari ya, fasilitas searching. Yang ini yang paling banyak dilakukan oleh siapapun ya, karena sekarang kan aplikasi Google itu bisa dengan mudah di genggaman kita ya, dengan menggunakan smartphone ya yang sudah terkoneksi dengan internet. Maka apapun yang bisa kita pelajari, kita cari dengan Google itu sangat mudah kita peroleh ya. Bisa juga dari mesin pencari yang lain ya, misalnya Yahoo, Bing, Opera dan lain sebagainya. Kemudian penelusuran dengan menggunakan sistem manajemen citasi. Nah, bisa juga kalau kita sudah punya aplikasi Mendeley ya, nanti di sistem Mendeley itu ada koneksi subjek referensi yang misalnya jurnal-jurnal yang kita pelajari itu, ketika mereka punya nomor DOI-nya, kemudian kita masukkan ke dalam software atau ke program Mendeley ini ya, kita buka, nanti dia akan terkondukung yang ada di dalam jurnal tersebut. Ya, kalau kita menggunakan sistem manajemen citasi. Bisa juga melalui sumber database online ya, seperti PubMed ya di bidang medicine ya, Publication Medicine, NCBI, National Center of Biotechnology Local Index ya, ACS, Cembank, PubChem dan lain sebagainya. Ini adalah data-database yang ada hubungannya dengan bidang-bidang penelitian tertentu ya, terutama di bidang kimia ya. Nah, jadi sekali lagi ketika Anda ingin menelusuri artikel secara online, itu caranya bisa macam-macam ya, bisa melalui indeks citasi, bisa melalui indeks subjek, bisa melalui mesin pencari, bisa melalui manajemen citasi ya, bisa juga melalui sumber database. Silakan nanti bisa Anda praktekkan sendiri lah bagaimana memperoleh informasi ini dari berbagai sumber yang ada. Nah, ini contoh proyek dari Campfinder ya. Ketik di Google Campfinder, nanti akan keluar alamat website. Ya, rahasia ya. Tapi ini saya free ya, free untuk menginstal Campfinder ini. Kemudian nanti bisa kita searching nama-nama senyawa kimia ya, berdasarkan test number-nya, berdasarkan rumus formulanya, atau berdasarkan nama kimianya. Kemudian di sini juga bisa mencari struktur ya dari senyawa-senyawa kimia tertentu dan bagaimana proses sintesisnya, terutama untuk senyawa-senyawa organik ya. Searching using substitute reaction keyword name test number and form. Ya, pokoknya intinya nanti untuk menemukan senyawa-senyawa kimia yang kita pelajari bisa kita gunakan Campfinder ini.
Kalau kita mau mempelajari artikel itu dari website ya, bisa dari beberapa sumber apa namanya ini uh, uh, lembaga pengindeks ya atau uh, lembaga yang mengindeksasikan jurnal-jurnal tersebut ya. Salah satunya contohnya adalah Science Direct tadi ya. Science Direct ini adalah kimia juga. Jadi masuk aja ke www.sciencedirect.com. Tapi ada beberapa artikel yang ternyata harus berbayar gitu ya, tidak bisa kita akses secara gratis. Kemudian yang kedua ACS, ya, American Chemical Society. American Chemical Society ini salah satu lembaga pengindeks juga ya untuk bidang kimia yang ada di Amerika ya, himpunan kimia Amerika ya, American Chemical Society. Kemudian NCBI, ya, NCBI ini adalah pustaka data untuk bidang bioteknologi ya, National Center for Biotechnology Information. Ini khusus untuk penelitian-penelitian di bidang biokimia, mikrobiologi, dan bioteknologi ya, khususnya banyak informasi yang berkaitan dengan penelitian-penelitian di bidang tersebut. Yang terakhir, yang versi Indonesia ya pakai portal Garuda ya, atau IJST. Kalau portal Garuda ini kan kumpulan jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia yang ada di bawah IP ya. Bagaimana cara kita menelusuri sumber pustaka secara online ya, terutama untuk artikel jurnal ya. Pertama, kita cari nama jurnalnya dulu. Nama jurnal yang diperkirakan memuat artikel dengan topik yang terpilih. Kalau misalnya kita lihat nih ada tulisan A gitu dengan tertulis nama jurnalnya di sumber referensinya itu jurnal of American Chemical Society misalnya. Nah, berarti dari nama jurnal itu baru kita searching ya untuk mencari penerbit jurnal tersebut atau mencari alamat jurnal tersebut. Nah, setelah itu baru kita masuk ke jurnal yang dimaksud. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menemukan artikel yang dimaksud, kita bisa mencari dengan menggunakan searching artikel ya, dengan menggunakan kata kunci judul, nama pengarang atau subjek area dari satu jurnal. Bisa kita ketik dulu nama jurnalnya apa, baru kita searching nanti artikelnya judulnya apa, siapa penulisnya atau kata kuncinya apa ya. Kemudian telusuri daftar isi tiap nomor mulai dari edisi yang terbaru. Ya, ini kalau cara-cara konvensional ya bisa kita lihat ya satu persatu. Tapi kalau mau pakai searching artikel bisa kita temukan langsung ya dengan keyword-keyword atau dengan apa namanya kata kunci yang sudah kita pilih. Contohnya misalnya kalau kita masuk ke Science Direct ya, ini www.sciencedirect.com. Di sini kan ada search task ya, atau kalau kita mau cari artikel siapa nama penulisnya atau nama jurnalnya apa, tulis di sini kita cari nanti. Dia akan menemukan nama-nama, akan memberikan informasi tentang nama jurnal tersebut ketika kita cari. Kemudian kalau kita klik ke jurnalnya, di sini misalnya ada beberapa, kalau kita cari berdasarkan jurnal ya, ada beberapa jenis jurnal di sini, ada biochemistry, business, chemical engineering, chemistry ya. Ini kalau kita mau searching satu persatu ya kita bisa cari juga berdasarkan apa namanya kolom atau nama jurnalnya masing-masing. Kimia misalnya kita mau tertarik ke apa bidang katalisis misalnya, kita cari di sini katalis. Jadi nanti kita searching jurnal tentang katalis itu. Ya, lalu setelah itu baru kita masukkan nanti kata kunci daripada artikel yang mau kita baca, activated Carqual misalnya ya, kata kuncinya ini. Kita ingin cari dari semua jurnal, cari jurnal yang mengandung kata kunci ini gitu ya, activated Carqual. Kita searching langsung keluar 753 ini gitu ya. Ini contohnya misalnya kalau kita mau cari tentang clove oil ya, bukan Carqual ternyata ya, salah baca saya. Activated clove oil misalnya. Nah, tentang clove oil misalnya di sini ya. Maka semua nanti akan keluar data-data jurnal terkait dengan topik tersebut ya. Ada juga cara mengakses artikel itu yang membutuhkan registrasi ya sebagai personal member. Jadi ada yang harus masuk dulu menjadi anggota gitu ya, baru kita bisa akses ya secara gratis atau bisa juga melalui institusi ya. Kalau di UI itu ya, saya waktu kuliah S3 kemarin dapat fasilitas menjadi member gratis untuk mengakses jurnal-jurnal Science Direct tanpa harus membayar gitu, karena kita sudah menjadi institution member misalnya ya. Jadi ketika kita buka nama jurnal tersebut, ya sudah kita bisa
browsing, bisa bisa apa, searching ya, jurnal-jurnal yang kita inginkan. Walaupun ada juga yang ya itu biasanya kan menggunakan IP address ya, nanti akan dibaca oleh lembaga apa, pengindeks tersebut apakah memang, IP ini sudah termasuk ke dalam, bagian yang berlangganan atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan IP address-nya dari luar nggak bisa juga, kita tetap harus harus bukanya itu dari kemudian yang ketiga bisa dengan cara membeli artikel ya. Kalau sekarang ada juga sih yang menggunakan, Skyhub itu ya, itu bisa dibuka juga secara gratis ya, tapi itu caranya kan tidak terlalu legal ya, walaupun mungkin kalau untuk pengetahuan hanya pribadi aja, untuk pengetahuan pribadi aja nggak masalah sih. Nah, kalau untuk anggota biasanya kita nanti minta, username ya sama password tersebut ya, nanti baru kita bisa masuk. Nah, di situ ada, beberapa situs ya penerbit online yang banyak, mengumpulkan atau, eee, mengkaji bidang-bidang kimia ya atau, publisher-nya itu memang khusus untuk, bidang-bidang kimia. Contohnya seperti ACS tadi ya, American Chemical Society, memang di sini jurnal-jurnalnya juga jurnal kimia. Tapi kalau Elsevier, Wesley, Blackwell ya, itu mungkin masih ada, ya bidang lainnya juga, tidak hanya kimia saja, Academic Press. Kemudian RSC ini bidang kimia juga ya, Person Education untuk bidang pendidikan, Cambridge University, CLC, Markel dan lain sebagainya, yaitu beberapa contoh lembaga penerbit yang bisa kita akses ya. Contohnya yang tadi ya, misalnya untuk Journal of Agricultural and Food Chemistry, ya ini, nama jurnalnya ada di bawah ACS ya, publication-nya, kemudian kita cari, current isunya apa tentang agriculture and food chemistry ini. Kita searching nanti satu persatu, ada nggak tulisan yang menarik yang bisa kita pelajari atau bisa menginspirasi penelitian kita misalnya, gitu ya. Lihat daftar isi edisi terbaru ya, current issue ini. Ini, menunjukkan, informasi, terbitan terkini ya, atau edisi terbaru ini adalah penelitian-penelitian terbaru lah yang ada di jurnal tersebut, ya. Apa sih yang dipelajari oleh orang lain misalnya ya, terkait dengan bidang pangan judulnya ini. Nah, ini bisa kita kita baca, kita pelajari, atau kalau perlu kita download gitu ya. Membaca artikel biasanya bisa dilihat langsung versi HTML, bisa juga di-download, di-print ya, dalam bentuk format print atau PDF ya, tergantung jenis ininya ya. Nah, ini kalau kita download ya dalam bentuk PDF, kita save, lalu kita masukkan ke dalam apa namanya, komputer kita nanti untuk dibaca di lain kesempatan misalnya, tinggal kita save aja gitu ya. Nah, bisa juga cara yang lain bisa misalnya kalau kita tidak bisa mengakses jurnal tersebut, tapi kita punya alamat kontaknya, misalnya alamat email, atau kalau sekarang saya kadang suka melalui, eee, medsos, ResearchGate ya. ResearchGate itu khusus untuk, eee, jaringan networking antar peneliti seluruh dunia. Jadi, ya udah besar lah, sama seperti Facebook, sama seperti Instagram gitu, atau apalagi ya yang medsos-medsos yang besar lah seperti Twitter atau apa gitu ya. Nah, di situ kita bisa berkomunikasi dengan orang yang menulis, artikel tersebut, ya. Kalau di ResearchGate saya kadang-kadang minta jurnal, saya tulis aja bahwa saya tertarik untuk membaca jurnal Anda, mohon dikirimkan, hard copy-nya, atau kita kita tanya, penelitian yang dilakukan, oleh yang bersangkutan ini seperti apa sih misalnya, kita bisa berdiskusi di situ, ketertarikan kita, atau kita bisa menanyakan, tentang kebaruan metodenya, tentang apalagi, perbandingan datanya misalnya dan lain sebagainya. Jadi sama seperti kita berkomunikasi dengan teman aja gitu. Jadi tapi syaratnya kita harus menjadi bagian dari, anggota member dari ResearchGate tadi. ResearchGate itu ya, yang penting pada saat kita masuk itu memang harus punya email institusi, nggak bisa pakai email yang komersil seperti google.com gitu, kayaknya nggak bisa. Jadi dia harus pakai, email institusi ya, misalnya, wijkt.ac.id. Nah, itu bisa jadi bagian dari, komunitas ResearchGate tadi ya. Jadi nanti kita bisa kontak, via email, bisa kita langsung kirim, chat langsung yang bersangkutan atau minta dikirimkan ke dokumen hard copy dari artikel tersebut misalnya. Nah, atau cara yang paling mudah lagi adalah dengan tadi menggunakan Google Scholar ya. Google Scholar ini adalah, salah satu aplikasi di Google yang khusus untuk bidang penelitian ya, makanya disebut Google, bawah,
mesin data Google ya, atau search engine Google ya. Ya, tinggal kita masuk aja scholar.google.com. Nanti kita tulis nama ininya ya, nama artikelnya apa, kata kuncinya apa gitu ya. Baik pakai bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia bisa dua-duanya. Kalau mau cari artikel berbahasa Indonesia ya kata kuncinya pakai bahasa Indonesia aja. Atau bisa juga menggunakan Dewa AJ. Ya, Dewa AJ ini adalah salah satu kumpulan jurnal-jurnal yang bisa diakses secara gratis ya, open access jurnal. Jadi Dewa AJ singkatan dari Directory of Open Access Journal. Jadi semua jurnal-jurnal yang bisa diakses secara open atau secara gratis itu bisa dibuka di Dewa AJ. Termasuk jurnal kimia forensik ya, jurnal yang saya kelola di program studi kimia UIN. Nah, kalau Anda ketikkan di sini jurnal kimia forensik, tinggal kita klik, kita masuk ke alamat jurnal tersebut. Nah, cara yang terakhir ini alternatif yang sebetulnya ini agak-agak apa ya, bisa dikatakan ilegal juga sih sebetulnya kalau kita download dalam jumlah banyak, kita copy paste, kita terbitkan lagi, itu menyalahi aturan. Tapi kalau misalnya kita hanya untuk kepentingan pribadi, misalnya kita mau cari satu jurnal yang ternyata jurnal itu berbayar gitu, atau kalau melalui sign direct tidak bisa dibuka langsung masuk ke sini ya. Skyhub ini adalah untuk membuka barrier ya dari jurnal-jurnal yang berbayar. Jadi ketika kita masukkan alamat URL dari jurnal tersebut atau DOI-nya ya, DOI number dari jurnalnya, kita copy aja DOI jurnalnya apa, kita paste di sini ya, kita masukkan nama DOI-nya lalu kita buka. Ya, ini saya sering melakukan ini untuk kepentingan penelitian pribadi ya, bukan untuk dikomersilkan. Jadi ya kalau Anda mau pakai ini silahkan ya, untuk khusus jurnal-jurnal berbayar ya terutama. Tapi jangan dijadikan sebagai apa ya? Karena kalau keseringan kita download juga nanti akan ketahuan gitu ya. Jadi kalau satu kali dua kali boleh lah. Oke. Kemudian yang berikutnya bisa juga melalui chemical database ya. Misalnya chemoinformatik itu dari ada chemical database itu ada dari PubChem, ChemSpider, ya, ChemBank, ChemDB tadi ya, PubChem, ChemFinder tadi ya. Banyaklah data-database yang berkaitan dengan bidang kimia ya, untuk mengetahui informasi aktivitas biologis dari semua maupun saya aktivitas antioksidan ya, bisa kita lihat di PubChem. Kalau kita ingin melihat struktur ya, ChemSpider, ChemBank ya, kemudian ada juga ChemDB ya. Ini untuk struktur semua senyawa-senyawa kimia. Kalau PubMed ini mencakup lebih dari 19 juta citasi ya, dari Medline dan ada life science journal. Jadi jurnal Medline dan semua jurnal-jurnal life science ini terkumpul di sini di PubMed ya. Kemudian kalau kita mau cari toksisitas literatur online ya, Science Direct itu tadi ya, jurnal-jurnal ACS Publication juga sama, Scientific Committee of Small Site Peer Review Journal. Jadi jurnal-jurnal yang terindeksasi ya. Nah, ini tampilan dari PubChem ya, kalau Anda mau cari di sini. PubChem ini contohnya kita mau cari compound, apa sih nama senyawa yang mau kita cari, kita ketik aja di sini. Walplen ya, Walplen misalnya nama senyawa. Lalu kita cari, nanti akan muncul ya. Nah, Walplen ini adalah seperti ini strukturnya, bobot molekulnya sekian ya, terus rumus formulanya, apalagi banyak aktivitas antioksidan dan sebagainya, mungkin kita bisa video asainya dan sebagainya. Jadi kita bisa searching dari sini ya. Ada 37 item yang berbicara tentang warfarin. Jadi Anda bisa cari lewat itu ya. Nah, ini tampilan yang lainnya ya. Misalnya di sini ada informasi tentang aktivitas biologisnya, dia sebagai antikoagulan, menginhibisi sintesis dari vitamin K. Kemudian ini drug and chemical information-nya, kemudian toksikologinya ya, chemical klasifikasinya dan sebagainya. Itu ada informasinya di sini. Yang lain contohnya bioassay-nya ya, sebagai apa ini? Saya sebagai apa, aktif anti, ya di sini ada informasinya lah ya, sebagai antioksidan atau sebagai anti cancer ya, bisa kita lihat. Kemudian database yang kedua contohnya dari ChemSpider ya. ChemSpider ini juga sama seperti PubChem tadi untuk mencari struktur nama senyawa ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita mau nyari struktur apa ini, nggak disebutin ya di sini ya, nama senyawanya apa gitu ya. Nanti akan di sini ada informasi-informasi terkait dengan database dari masing-masing senyawa tersebut ya. Atau ChemID Plus ya, ini juga sama buat struktur. ChemBank
Ya, informasinya saling melengkapi lah ya dari masing-masing. PubMed ya. PubMed ini bisa untuk bidang biokimia ya, bidang-bidang medicine, biofarmatika atau mungkin bioteknologi biasa kita cari di PubMed. Nah, ini contoh kita ingin mencari struktur relationship struktur and activity ya, hipotesis dari senyawa A yang memiliki struktur mirip dengan ini misalnya, maka kita bisa prediksi berapa nilai IC50 relatifnya gitu ya. Kalau kita punya senyawa seperti ini, bisa nggak dicari log IC50-nya dengan menggunakan, tapi tentunya ini menggunakan software, maka kita bisa memprediksi. Kalau kita sudah mengetahui struktur senyawa yang mirip dengan struktur yang kita peroleh, maka kita bisa memprediksi nilai IC50-nya berapa. Ini apa namanya database ya bidang kimia tadi yang sudah kita bahas ya, ChemSpider, Google Scholar, Skyfinder, Web of Science ya, dan lain sebagainya. Ada. Kemudian reference citation manager itu bisa kita cari dari kita download misalnya dari RepWalk ya, Zotero atau Mendeley. Tapi yang sekarang paling banyak digunakan adalah Mendeley ya untuk reference citation manager ini. Nanti saya akan bahas ya tentang aplikasi Mendeley ini contohnya seperti apa di pertemuan berikutnya. Bagaimana cara kita memahami sumber-sumber literatur yang ada ini ya. Jadi pertama kita harus tentukan apa yang mau kita cari ini. Apakah dia merupakan artikel ilmiah ya. Jenis-jenis artikelnya itu apakah dia berupa proceeding, abstrak ya, review ya, paper dan lain sebagainya. Termasuk juga informasi yang kita peroleh itu apakah dari artikel terkini gitu ya, latest scientific research, ya. Artikel terbaru yang relevan dengan penelitian kita. Ya, makanya saya selalu mengatakan kepada mahasiswa yang mengisi proposal, bagaimana cara kita menentukan set of the art penelitian kita. Ya cari aja dari artikel-artikel yang memiliki relevansi atau berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Nah, cara mencarinya gimana? Ya tadi pakai mesin pencari, pakai berdasarkan artikel, nama jurnalnya, berdasarkan kata kuncinya, itu bisa kita cari ya beberapa penelitian-penelitian terkait yang terbaru dengan apa yang sudah kita, yang relevan dengan apa yang kita teliti ya. Ini sangat penting ya ketika kita ingin mencari riset-riset referensi ilmiah terkini ya dari apa yang kita akan kerjakan. Ini sangat penting sekali ya. Disinilah pentingnya kita melakukan studi literatur tadi. Nah, literatur itu dikelompokkan menjadi 3 yang disebut sebagai referensi primer, sekunder, dan tersier. Apa bedanya referensi primer, sekunder, dan tersier? Jadi kalau referensi primer atau primary literatur itu mengandung original research result. Jadi hasil penelitian yang original. Hasil penelitian yang original itu berarti hasil penelitian yang ditulis oleh dirinya sendiri. Misalnya artikel hasil penelitian yang publish di jurnal A. Nah, dia menulis penelitian yang memang dia kerjakan. Dia bukan artikelnya itu bukan tulisan dia, tapi dia merangkum tulisan orang lain atau dia merangkum dari beberapa jenis artikel menjadi satu bahan review. Nah, kalau review itu dia termasuk referensi sekunder. Karena dia tidak bicara tentang hasil penelitian yang original, artinya yang betul-betul dikerjakan oleh dirinya sendiri, ya, yang dilaporkan oleh seorang saintis, ya, bisa dilakukan atau bisa dilaporkan dalam bentuk proceeding, ya, conference proceeding, disertasi, ya, skripsi juga itu bisa disebut referensi primer. Tapi skripsi yang dimaksud itu yang diambil data hasil penelitiannya, bukan latar belakangnya, bukan tinjauan pustaka yang kalau Anda mengutip skripsi orang, tapi Anda mengutipnya dari tinjauan pustaka. Padahal dia juga mengutip dari orang lain. Nah, itu bukan referensi primer namanya. Kalau itu bisa jadi referensinya tersier. Dia mengutip dari orang, kamu mengutip lagi dari dia. Berarti itu kamu sudah 2 kali mengutip gitu. Nah, sementara si A sendiri dia bukan tulisan dia sendiri gitu yang dituliskan di dalam skripsinya, itu dia menulis karya tulis orang lain yang dikutip dalam tinjauan pustaka. Kemudian kita kutip lagi. Nah, itu berarti dia termasuknya yang tersier gitu ya. Jadi referensi primer itu apa? Contohnya ya, tadi ada proceeding, disertasi, artikel jurnal atau paten ya. Sebelum hasil
penelitian ini dipublikasikan dalam bentuk scientific journal, biasanya kalau paten ini mereka harus melewati satu proses review ya oleh para ahli atau reviewer yang di bidangnya relevan dengan tulisan dia ya, yang disebut sebagai peer review ya. Jadi kalau kamu kayak mau publikasi di jurnal, pasti artikel yang akan kamu publish itu harus direview terlebih dahulu apakah layak untuk dipublikasikan atau tidak ya. Kemudian setelah artikel itu terbit ya atau terpublikasi, maka informasi yang terkandung di dalam artikel ini bisa apa namanya itu di summarize gitu ya atau diambil intisarinya atau dianalisis atau diambil intisari yang ada di dalam jurnal itu kemudian dituangkan dalam bentuk buku atau artikel review. Jadi orang menulis dari beberapa hasil penelitian orang lain sebelumnya, itu disebut sebagai secondary literature. Ya, this type of source are considered the secondary literature of the science. Kenapa disebut referensi sekunder? Karena dia mengutip tulisan orang lain di situ. Ya, walaupun hasil penelitian, tapi dia bukan hasil penelitian sendiri, tapi dia mengutip data-data yang sudah ada di orang lain. Termasuk juga textbook. Textbook kadang-kadang kan mengumpulkan informasi-informasi tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi ini lebih daripada mempresentasikan satu penelitian yang baru, tapi juga ya merupakan mengkompilasi, ya, menggabungkan berbagai informasi atau mengevaluasi beberapa hasil penelitian sebelumnya. Itu yang disebut sebagai secondary literatur atau literatur sekunder ya. Contohnya artikel review. Boleh nggak dipakai dalam penelitian? Boleh, dua-duanya boleh dipakai. Ya, tapi akan jauh lebih baik kalau sumber referensi itu adalah referensi primer. Ya, bagaimana dengan referensi sekunder? Ya, referensi tersier, sorry maksudnya. Referensi tersier atau tersier literatur adalah yang dikeluarkan dari hasil ya penelitian orisinal atau dari referensi sekunder. Ya, ini misalnya kita mau menjelaskan suatu topik ya. Nah, informasi yang kita peroleh itu bisa berasal dari referensi atau dari literatur primer yang kemudian kita generalisasikan ya. Contohnya apa sih literatur tersier itu? Wikipedia, ensiklopedia, handbook, textbook ya, dan beberapa contoh tersier literatur. Halnya seperti tadi yang dari PubChem gitu ya kan, itu literatur tersier karena dia diperoleh dari beberapa referensi yang sudah ada di sebelumnya ya dari penelitian orang lain. Termasuk ensiklopedia atau Wikipedia itu bukan referensi primer. Wikipedia itu dia mengumpulkan informasi dari hasil penelitian orang lain ya. Makanya sebisa mungkin literatur tersier ini harus dihindari, bukan harus dihindari ya. Kalaupun kamu ketemu dengan referensi tersier ini, cari sumber asli. Ya, jangan Wikipedia itu dimasukkan sebagai sumber referensi dalam tulisan kamu, karena di situ apa namanya itu keabsahan datanya itu kan tergantung dari sumber referensi primernya. Sehingga kamu harus telusuri ya sumber pustaka primernya itu dari mana. Apakah dari jurnal, apakah dari buku, apakah dari proceeding, apakah dari disertasi, atau dari yang lainnya gitu ya. Nah, itu harus ditelusuri ya. Jadi itu dari artikel primer referensi primer ataupun sekunder ya. Apa yang dimaksud dengan peer review artikel? Jadi peer review artikel itu adalah artikel yang ditulis oleh seorang peneliti atau mahasiswa ya, mahasiswa atau peneliti yang melakukan satu penelitian di laboratorium yang terafiliasi di dalam artikel tersebut. Misalnya mahasiswa program studi kimia UIN gitu ya, menulis artikel tentang antioksidan dari bunga telang misalnya ya. Nah, itu berarti disebutnya nanti artikel yang nanti akan direview ya oleh ketika dia masuk ke jurnal ya. Termasuk abstrak dan bibliografi. Bibliografi ini adalah apa namanya? Citasinya ya, list dari referensinya. Ya, dia mengutip dari beberapa sumber mana saja gitu ya. Kemudian harus mengandung apa?
format yang spesifik. Template-nya itu sudah sesuai dengan eh, ruang lingkup apa namanya itu, gaya citasi jurnalnya, kemudian format penulisannya itu biasanya dia memiliki kekhasan. Ya, setiap jurnal itu punya ciri khas bagaimana cara menuliskannya, bagaimana cara mencitasinya. Ya. Termasuk kalau nanti Anda masuk ke jurnal kimia forensik, ketika Anda mau publikasi, Anda harus mengikuti aturan-aturan eh, penulisan yang sudah dibakukan oleh jurnal tersebut atau yang disebut sebagai eh, apa namanya itu template ya artikel template artikel yang harus anda gunakan ya dalam penulisan artikel tersebut. Kemudian biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang spesifik ya, disiplin tergantung bidangnya ya. Kalau bahasa-bahasa bidang kimia akan tentunya akan beda dengan bahasa bidang ilmu sosial gitu ya. Dan itu pasti dilakukan proses penilaian oleh peer review ya. Di sini ada beberapa contoh juga ini apa ya referensi tersier ya dari Encyclopedia of Chemical Technology, Annuality of Analytical Chemistry ini beberapa artikel review ya, Annuality of Chemistry, Physical Chemistry dan lain sebagainya. Tapi ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kalau yang di charge ini ACS ini biasanya berbayar. Nah, kemudian paten ya termasuk salah satu jenis referensi apa namanya sekunder juga di sini ya. Referensi primer sorry ya, referensi primer yang bisa kita peroleh. Tapi paten ini sedikit lebih tertutup dibandingkan dengan artikel jurnal karena paten ini biasanya bersifat rahasia gitu ya. Kecuali paten yang sudah dipatenkan lebih dari 10 tahun. Kalau paten-patennya masih baru ya biasanya kita nggak bisa akses dengan mudah. Kalau sudah terbuka untuk umum baru paten itu bisa diakses. Contohnya dari European Patent Office Database ya, kemudian Worldwide Corporate of Patent, United States Patent and Trademark, CAS Patent dan lain sebagainya. Ini referensi untuk terkait dengan paten tadi ya. Kalau kamu mau cari referensi dari sumber paten yang bisa dengan mudah kamu peroleh, biasanya saya suka cari yang free ya, free patent online. Ketik aja di Google, free patent online. Jadi paten yang sudah dibuka secara free gitu ya. Paten yang bisa diakses secara gratis. Free patent online itu jadi ada beberapa contoh paten-paten yang sudah bisa dibuka secara gratis. Itu bisa kita cari di websitenya free patent online. Tinggal kita ketikkan aja nanti apa namanya itu terbatas juga ya kalau yang free kadang-kadang kan nggak semuanya ada di situ. Nah, kemudian yang berkaitan dengan reference manager ini sebetulnya merupakan aplikasi yang digunakan untuk menghimpun dan mengelola artikel-artikel yang memiliki directory object number atau DOI ya, DOI sehingga nanti dia bisa ditelusuri dengan mudah melalui aplikasi ini. Aplikasinya gratis ya, bisa kita download ya, 1 giga ukurannya untuk PC ya. Kemudian nanti kita install ya, nanti di situ ada format bibliografinya baik dalam bentuk Word ataupun OpenOffice. Jadi bisa terhubung dengan format di MS Word atau di Microsoft Office yang lainnya. Lalu bisa kita sinkronisasi juga ya PDF yang kita punya ini nanti walaupun komputer kita hilang gitu ya atau laptop kita rusak dan kita install ulang, kita format ulang ya, data di dalam reference manager-nya akan tetap ada ketika kita lakukan sinkronisasi. Jadi referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan misalnya di Mendeley ini, walaupun aplikasinya walaupun komputer kita misalnya hilang dan kita download kita buat lagi yang baru ya, selama kita menggunakan akun kita sendiri maka data-data PDF itu akan tersimpan. Nah, di sini juga bisa mengcapture citation data dari beberapa dokumen PDF ya, atau mencari sumber-sumber referensi PDF dan bisa membagikan dan mengedit hasil pekerjaan kolaboratif berkaitan dengan misalnya kita menulis artikel manajer. Silakan nanti bisa Anda download kalau mau ya. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan literasi kimia ya, yang menurut saya itu sangat penting untuk dipahami dan dipelajari sebelum nanti Anda melakukan
penelitian di lapangan. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan hari ini terkait dengan literasi kimia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya. Halo? Masih dengar suara saya nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Oh, saya kira sepi-sepi ini, jangan-jangan suara saya nggak kedengaran. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan literatur ya, di bidang kimia ini. Karena ini menurut saya penting ya ketika Anda nanti akan menyusun proposal. Saya mau Iya, siapa ini yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Tadi Ahmad Saya, Jafari, ya silakan. ya, Pak. Saya izin bertanya terkait literatur. Jadi misalkan kita ini bekerja dengan suatu instrumen. Nah, di instrumen itu pas dikalibrasinya itu dia punya nilai tertentu, Pak. Untuk analitnya misalkan analitnya albumin. Nah, itu pas dikalibrasi di alat itu dia udah punya standarnya. Kalau albumin kalibrasinya harus sampai di konsentrasi sekian. Nah, itu pas kita sitasi itu kita dapatnya dari manual book. Apakah boleh kita mensitasi tersebut manual booknya? Oke, baik. Kalau kita ini sering ya kita temukan dalam pekerjaan di laboratorium, terkadang ketika kita melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan alat instrumen, maka referensi utama kita ini tidak mengacu ke jurnal, tapi mengacu ke manual book. Misalnya di dalam manual booknya itu ada informasi tentang bagaimana kita melakukan kalibrasi dan standarisasi. Nah, manual book itu kan dibuat oleh orang, ya. Jadi selama ada penulisnya, ya, saya pikir nggak ada masalah, ya. Selama ada penulisnya yang memang dia apa namanya itu menulis tulisan tersebut, ya. Kalau manual itu kan kadang-kadang yang mengeluarkan itu adalah provider alatnya gitu ya, atau vendor alatnya ya, bukan. Misalnya contohnya apa, Amersam atau mungkin Perkin-Elmer, misalnya dia mengeluarkan manual book gitu kan, ya. Itu bisa nggak disitasi? Kalau misalnya referensinya itu ada penulisnya, ya, itu lebih bagus, ya. Jadi bukan anonim gitu ya, tidak ada namanya. Karena terkadang dalam penyusunan manual book itu kan itu referensinya sekunder sebetulnya ya, bukan tulisan dia sendiri. Dia juga pasti dia akan mengutip ke sumber referensi primernya. Nah, yang perlu kita cari adalah dari mana sih manual book ini mencari referensi primer terkait dengan metode ya. Kalau untuk metode, saya lebih suka kalau metode itu mengutip dari sumber referensi primernya langsung. Contohnya, kalau dalam pengukuran albumin tadi itu kan metodenya misalnya untuk penetapan kadar protein misalnya ya, itu yang menemukan metode tersebut siapa? Oh, Lori misalnya ya. Nah, Lori itu ada artikelnya. Artikel yang bicara tentang bagaimana dia melakukan penelitian tentang cara pengukuran kadar protein. Tapi kalau memang tidak ada, ya udah, apa-apa kita pakai aja referensi yang dari manual book itu, asalkan di situ harus tercantum, ya kalau tidak ada nama penulisnya paling nggak nama lembaganya atau nama pemilik daripada manual book itu siapa, diterbitkan oleh siapa gitu kan. Nah itu harus jelas ya. Atau kadang-kadang kita juga suka menemukan di apa namanya SNI gitu. SNI kan nggak ada penulisnya ya. Kita mengutip ke SNI nomor sekian ya udah nggak apa-apa cantuman aja SNI. Walaupun SNI itu sebagai referensi sekunder juga karena SNI itu pasti dia ada sumber referensinya juga SNI itu. Ya bukan referensi, tapi kalau SNI kan udah dikaji dan udah di apa namanya itu istilahnya sudah di data yang tertulis itu pasti sudah dioptimasi atau sudah divalidasi sebelumnya sehingga kita lebih yakin dalam mengutip citasi tersebut ya.
Ya itu tadi makanya saya katakan ada referensi primer, sekunder, tersier. Tapi kalau mau kita lebih valid lagi datanya ya lebih bagus kita mengutipnya ke referensi primernya gitu ya. Mungkin seperti itu ya terkait dengan tadi apa namanya manual book ya yang bisa kita kutip jadikan sebagai sumber citasi. Nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada larangan harus. Tapi kalau ada yang primernya lebih bagus ya dari sumber referensi. Ya, Demikian Pak. ya. Ya. Oke, tadi ada yang bertanya lagi perempuan ya. Tadi siapa ya? Nggak jadi apa ya? Iya, Pak. Fatma, silakan. Iya. Kalau misalkan ciri-ciri jurnal yang baik itu kayak gimana sih, Pak? Dia tuh terus ketentuannya kayak gimana? Dia tuh harus berbahasa Inggris atau gimana? Baik. Ciri-ciri jurnal yang baik itu sekarang sudah ada standarnya ya. Kalau lihat dari sisi kualitas penulisan artikel, bukan penulisan sih ya sebenarnya, standarisasi dari peer review-nya, itu ada yang namanya Q1, Q2, Q3, Q4, sampai Q6. Ya, qualified 1, qualified 2 ya, gitu ya. Jadi jurnal kualifikasi 1 itu yang paling baik. Ya, ring yang paling diakui ya ininya ya, apa namanya, keabsahan datanya. Itu memang jurnal Q1. Jurnal Q1 itu ya biasanya paling banyak diterbitkan artikel-artikelnya itu dari jurnal yang bereputasi. Contohnya seperti Nature ya. Terus Anda bisa lihat itu apa namanya artikel jurnal yang masuk kategori Q1, Q2, Q3 itu di Skimago apa ranking jurnalnya. Jadi ranking jurnalnya itu ada di Skimago database ya. Dia masuknya ke Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Tapi bukan berarti Q2, Q3, Q4 itu ya apa namanya tidak terlalu bagus gitu ya. Mungkin dari sisi kepakarannya ya kalau si penulisnya lebih banyak yang ahli-ahli profesor itu kan mungkin dia lebih senang masuknya ke Q1 gitu ya. Tapi bahasa tulisannya mungkin lebih sulit untuk dimengerti karena terlalu tinggi misalnya. Ya, kita turunkan levelnya ke Q2, Q3. Ya. Saya sendiri juga terus terang belum pernah menulis di jurnal Q1 ya, karena memang agak berat untuk proses peer review-nya. Mungkin kalau Q2, Q3 masih memungkinkan ya. Saya Q3 yang paling sering gitu ya untuk masuk ke jurnal internasional ya terutama. Kalau yang Q1 itu memang proses review-nya aja agak jelimet dan agak apa namanya tinggi ya standarnya. Tapi kalau orang sudah masuk tulisannya di jurnal Q1 itu akan memiliki kepuasan tersendiri. Walaupun bahasanya sulit untuk dimengerti ya. Coba aja kalau Anda cari jurnal-jurnal Q1 itu pasti bahasanya agak tinggi dia. Ya. Nah, kalau jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia gimana? Nah, di jurnal bahasa Indonesia juga ada standarnya. Kalau jurnal bahasa Indonesia bisa dilihat kan di standar penilaian jurnalnya itu ada di SINTA. Ya, SINTA itu Scientific Index apa? Saya lupa singkatannya ya. Untuk yang di Indonesia itu ada jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, ya Sinta 4 sampai Sinta 6. Nah, jurnal kimia forensik masuknya ke Sinta 2. Kita pengen menuju Sinta 1 tapi belum apa ya. Sampai saat ini belum bisa belum naik kelas ya. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa naik peringkat ya. Nah, jadi Anda lihat di jurnal tersebut ada di Ki berapa atau ada di Sinta berapa. Kalau Sinta 4, Sinta 5 mungkin artikelnya tidak terlalu berkualitas. Ya, contoh Anda sering menemukan jurnal A, di mana tuh jurnalnya, nama jurnalnya aneh, nggak jarang kita temui. Ya, kamu searching aja di Sinta jurnal itu masuk ke kategori apa, ranking berapa gitu. Kalau rankingnya ranking 4, apalagi kalau ranking 5, ranking 6, mungkin bisa jadi itu tulisan yang tidak terlalu berkualitas. Dari sisi kontennya ya, dari sisi apa data penelitiannya atau dari sisi cara penulisan. Ya itu. Tapi kalau mahasiswa pengen langsung masuk ke Sinta 1 juga belum tentu bisa. Walaupun ada mungkin ya mahasiswa S1 yang menulis di jurnal Sinta 1.
agak berat standarnya ya, kalau Anda mau publikasi di jurnal-jurnal Sinta 1. Mungkin kalau Sinta 2, Sinta 3 masih ada ya lebih sedikit lebih mudah. Jadi disitulah kita melihat apa namanya itu kualitas suatu naskah itu dilihat dari ranking jurnalnya gitu ya. Walaupun tidak berkorelasi secara langsung sih. Kadang-kadang ada juga jurnal apa namanya Sinta 1, Sinta 2, tapi kok kayaknya bahasanya biasa-biasa aja misalnya. Itu tergantung apa yang namanya tergantung daripada eh, apa namanya itu peer review yang dilakukan oleh jurnal tersebut ya. Kan masing-masing jurnal itu punya punya apa kewenangan ya untuk menentukan apakah artikel ini layak untuk dipublikasi di jurnal tersebut atau tidak gitu ya. Jadi kebijakan masing-masing jurnal itu ya terutama di Indonesia sendiri ya. Kadang jurnal Sinta 2 juga masih ada yang agak longgar gitu. Ada juga yang ketat banget. Apalagi jurnal yang udah masuk Scopus gitu ya, tidak semua artikel itu bisa diterbitkan di sana. Nah, dari situlah kita bisa melihat standarisasi apa namanya baik buruknya jurnal tulisan itu bisa kita lihat dari standar jurnalnya gitu ya. Walaupun mungkin itu tidak satu-satunya nilai apa pertimbangan utamanya ya dari itu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain juga gitu. Jadi jangan langsung saklek menilai satu jurnal itu hanya dari sisi rankingnya. Belum tentu yang jurnal yang tinggi tapi artikelnya bagus maksud saya gitu ya. Cuma memang ada korelasi antara ranking jurnal itu dengan standar penulisan artikel yang bagus gitu. Jadi pasti yang grade-nya tinggi pasti standar penulisannya juga lebih lebih apa lebih ketat gitu ya sehingga nanti artikelnya semakin lebih baik gitu ya. Nah itu salah satu cara kita untuk melihat kualitas tulisan jurnal ya atau artikel. Bagaimana? Cukup, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak. Ya, terakhir ya ini ya, sudah jam 12. Ya, Pak. Ada, Pak. Tadi kan dijelaskan ada ini nanya ini Pak tentang ini perbedaan isi dari misalnya jurnal artikel yang berbayar dengan yang paten itu letaknya di mana bedanya Pak? Ya, jadi kalau jurnal yang berbayar itu sebenarnya tergantung dari kebijakan privasi masing-masing jurnal ya. Ada jurnal itu yang memang dia digratiskan, tapi cara masuknya itu sangat ketat gitu ya, sehingga kita tidak mungkin bisa tembus kalau bukan levelnya profesor yang menulis artikelnya sangat baik gitu ya, seperti jurnal Nature dan lain sebagainya itu mereka tidak perlu berbayar untuk masuk. Justru artikel itu diundang untuk masuk ke situ, tapi artikel yang berkualitas gitu. Sebaliknya, jurnal-jurnal tertentu yang mereka memang belum punya nama dan apa namanya mungkin dari sisi kualitas artikelnya tidak terlalu bagus-bagus amat, supaya mereka justru supaya namanya itu apa kan jurnalnya sudah misalnya dia sudah ada di grade Q3 gitu ya. Tapi dia sudah memiliki indeks apa impact factor jurnalnya itu udah lumayan bagus lah gitu ya, udah diakui oleh masyarakat ilmiah gitu. Nah kadang mereka menerapkan tarif di situ. Saya misalnya nih, kalau kita mau masuk ke jurnal MDPI, ya artikel bagaimanapun kalau masuk itu bisa dipoles jadi artikel bagus ya dengan standar penulisan mereka tentunya. Tapi peer review-nya juga agak lumayan panjang. Kemudian kita harus berbayar juga dengan harga yang tidak murah kalau untuk standar peneliti di Indonesia. Ya, misalnya minimal $500 sampai 800 apa euro ya kalau di Eropa itu kan satuannya euro ya. Nah, jadi kalau kita hitung aja 500 euro kali 15.000 sudah berapa? Ya. Mungkin sudah hampir 7 juta sampai 10 juta itu satu kali penerbitan. Ya, jadi ada kriteria memang jurnal itu yang berbayar, ada yang
ada yang gratis, ya. Tergantung kebijakan masing-masing. Nah, apa bedanya jurnal berbayar dengan paten? Nah, kalau paten, justru kita yang mendaftar itu yang harus membayar, ya, untuk menerbitkan tulisan kita itu menjadi satu paten. Paten itu syarat-syaratnya lebih ketat lagi dibandingkan dengan artikel jurnal, ya. Paten itu syarat-syaratnya harus ada kebaruannya, kemudian metodenya juga apa yang kita klaim sebagai bagian dari paten itu yang harus ditonjolkan di situ. Apakah dari sisi kebaruannya, dari sisi metodenya, dari sisi hasilnya, apa dari sisi teknologinya, atau dari sisi yang lainnya. Nah, itu yang nanti akan dipatenkan. Ya, paten yang kaitannya dengan riset itu biasanya prosesnya lebih panjang daripada pengajuan artikel jurnal. Ya, jadi pertama kita buat dulu dokumen patennya, ya, kita submit, kemudian kita, kalau di Indonesia kan ada lembaga paten itu dari Region HKI, ya, hak kekayaan intelektual gitu, ya, di bawah Kemenkumham, ya. Jadi pertama kita buat draft dulu, ya, kita buat sama seperti kita buat skripsi gitu, draft tentang paten itu isinya apa yang ada di dalam hasil penelitian kita. Kita ceritakan di situ kebaruannya, kita ceritakan di situ metodenya, kita ceritakan juga keunggulannya, kenapa kita ajukan ini sebagai paten, apakah memang ada novelty-nya di situ, apakah ada mungkin kebaruan dari sisi teknologi yang bisa dimanfaatkan sehingga nanti akan mempermudah mungkin akan memberikan alternatif, ya, pengembangan teknologi yang baru dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan direview nanti, akan direview oleh tim reviewer, ya. Tim reviewernya juga biasanya diundang dari para tenaga ahli di bidang tersebut, gitu ya. Nah, terus nanti dicek, terus dilihat lagi apakah artikel ini belum pernah dipublikasikan sama sekali di media apapun, atau apakah ada orang lain yang mengklaim bahwa itu sebetulnya sudah pernah dikerjakan oleh orang lain. Jadi diumumkan dulu, terus selama beberapa bulan atau mungkin 6 bulan atau sampai 1 tahun itu dilihat, ya, apakah paten yang diajukan itu sudah pernah diteliti oleh orang lain atau belum. Jadi orang tidak akan lembaga paten itu tidak akan mempatenkan sesuatu dengan gegabah tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu apakah ini memang betul-betul hasil penelitian yang baru yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Dari sisi kebaruannya itu memang betul-betul dia bisa dipatenkan. Nah, itu ditelusuri, ya, di cross check, dilihat di media apa yang similarity-nya dengan paten tersebut. Ternyata memang belum ada, misalnya, baru bisa masuk ke draft tadi, bisa kita setelah dinilai masuk ke tahapan berikutnya. Itu ada berapa tahap lah gitu yang harus dilalui, ya, kalau nggak salah ada 4 tahap sampai nanti keluar sertifikat paten, ya, sampai bisa diperoleh nanti ya, semacam pengakuan lah, ya, sertifikat itu sebagai bentuk pengakuan tentang paten itu, dan paten itu nanti bisa menjadi satu kebanggaan dan royalti, ya, bagi yang bersangkutan. Nah, itu akan menjadi nilai tambah untuk perjalanan karirnya, ya, misalnya untuk kenaikan pangkat, untuk bahkan paten itu juga bisa dikomersilkan, bisa ditawarkan ke industri, ya, untuk digunakan misalnya gitu, ya, dengan ketentuan dia nanti akan memperoleh royalti dari pemanfaatan paten tersebut. Tapi paten itu biasanya selama 5-10 tahun itu dia nggak boleh publish dulu, gitu. Jadi dia harus tersimpan secara rahasia, gitu. Nah, biasanya kalau sudah 10 tahun lebih, barulah paten itu diumumkan ke publik, gitu, ya. Nah, jadi nanti kalau ada orang yang mengklaim bahwa ini penelitian baru, nanti akan kelihatan itu bahwa itu sudah pernah dilakukan pekerjaannya sebelumnya atau tidak. Nah, itu bedanya, ya, paten dengan artikel ilmiah, ya. Artikel ilmiah kan hanya peer review, tapi kalau paten itu selain peer review juga penilaiannya lebih ketat lagi, ya, terutama dari sisi kemiripan kebaruannya itu harus betul-betul menyajikan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain.
atau belum ada yang mengklaim ya tentang isi dari paten tersebut. Gitu. Oke, jadi itu perbedaannya. Ya, dua-duanya boleh nggak dipakai untuk referensi, boleh. Kalau memang sudah bisa diakses patennya, mau kita jadikan sebagai sumber referensi kita, nggak masalah. Yang penting jangan kita mengklaim bahwa pekerjaan orang lain dianggap pekerjaan kita. Itu namanya plagiarisme. Ya, orang sudah mempatenkan, kita baru mengumumkan bahwa ini pekerjaan. Ternyata orang sudah ada datanya seperti yang sudah kita kerjakan itu, tapi orang sudah mengumumkan lebih dulu gitu. Dan kalau itu kita lakukan, berarti kita bisa nanti terkena ini apa namanya kasus kriminalitas ya, menyalahgunakan paten atau mengklaim paten orang lain sebagai hasil pekerjaan kita. Nah, itu bisa dipidana nanti kalau ketahuan seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau kita mau mengklaim satu paten itu, kita pastikan bahwa itu belum pernah dikerjakan oleh orang lain sebelumnya. Baik, mungkin seperti itu. Bagaimana? Cukup jelas? Pak, ya Pak, jelas. Ya. Baik, kalau begitu karena waktunya juga sudah habis ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan, dan minggu depan kita akan melaksanakan UTS terlebih dahulu ya. UTS-nya seperti biasa nanti ujian tertulis menggunakan aplikasi Google Form. Berarti kalau Senin depan masih belum libur, kita nanti Senin depan ya UTS-nya ya, sesuai dengan jadwal. Dari materi 1 sampai materi yang terakhir. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.